Halo guys, balik lagi di channel Mr. Trade In dengan hari ini ISG Daily untuk tanggal 20 Maret 2023 di hari Senin, teman. Oke, langsung aja ya. Hari ini terlihat market kita kembali mengalami tekanan ya dari seller nih, dan terpaksa harus ditutup koreksi minusnya 0,98% di level 6.612. Hari ini kalau saya lihat kurang ada sentimen yang begitu menggerakkan market, teman-teman. Cuman mungkin teman-teman yang tahu ya ada sentimen apa, boleh coba tulis kolom komentar. Karena kalau saya lihat secara agenda ekonomi itu sementara waktu ini nggak ada yang cukup berdampak, teman-teman ya, dari segi agenda ekonomi. Yang terdekat itu di tanggal 23 Maret, teman-teman. Di sini ada Fed interest rate decision ya, jadi penentuan suku bunga oleh the Fed, teman-teman, di Amerika. Mungkin ini yang cukup bisa untuk mempengaruhi sentimen global ya, teman-teman, terutama. Oke, sekarang kita lanjut, kita cek sektoral hari ini. Secara sektoral mayoritas ditutup merah, teman-teman. Cuma satu nih sektor basic material atau bahan baku ya yang ditutup hijau, sisanya ditutup merah dengan pelemahan yang cukup signifikan dari sektor teknologi ya, khususnya emiten Gotoh. Yang hari ini kita lihat Gotoh, teman-teman, penutupannya itu ARB ya, dia minus 8 poin di 108, teman-teman, harga penutupannya. Jadi hari ini ARB Gotoh yang membuat secara indeksnya itu cukup tertekan ya. Sementara itu dari kurs rupiah sendiri untuk hari ini per video ini dibuat, teman-teman, berada di angka 15.366. Jadi ya masih belum bergerak banyak dari yang kemarin ya, teman, untuk kurs rupiah kita sementara waktu ini. Oke, sekarang kita langsung cek ke teknikal ya. Di sini untuk price action dari ISG sendiri, kalau saya lihat sementara waktu mungkin masih akan ini dulu ya, sedikit konsolidasi dulu, teman-teman. Mungkin yang seperti saya bilang kemarin ya, menguji ke level support nih. Sementara kan mungkin supportnya di 6.540-an, teman-teman. Ini sebagai low terakhirnya. Jadi sementara mungkin akan bergerak di area, nah ini teman-teman yang saya tandain ya, sebagai supportnya di 6.540-an, sebagai resistennya itu ada di 6.680, mungkin sampai kurang lebih 6.710 ya untuk area resistennya. Jadi sementara waktu menurut saya akan bergerak di area dalam sini, teman-teman, untuk ISG kita. Baru nanti kita lihat lagi apakah akan bergerak ke atas atau breakout, atau justru akan ke bawah ya, atau kembali melemah, teman-teman. Karena kalau misalkan dia kembali melemah, feeling saya jadi kurang bagus ya, seperti yang kemarin saya bilang, takutnya nih support di 6.500-an bakal dijebol, teman-teman, yang berakibat akan membuat kepanikan yang berlanjut di pasar, teman-teman ya. Terus sementara itu kita lihat dari time frame kecil ya. Di sini untuk gap yang kemarin, teman-teman, ini belum sepenuhnya tertutup ya, jadi ada kemungkinan besok bisa kembali mungkin sedikit melemah menutup gap, teman-teman ya. Kita perlu lihat apakah dia bisa bertahan nih di support, teman-teman ya. Jadi kita perlu pantau. Cuman minimal dia seharusnya sih akan menutup gap yang full terbentuk di hari Jumat kemarin, teman-teman. Jadi kurang lebih begitu untuk update-nya. Sementara mungkin akan sedikit konsolidasi dulu, teman-teman, untuk market kita. Kemudian kita lanjut ya, teman-teman. Hari ini berhubung hari ini hari Senin ya, jadi saya akan update untuk banking kita, teman-teman ya. Yang pertama tentu aja kita lihat Bank BCA. Oke, untuk Bank BCA, kalau saya di sini sementara waktu, secara closingan hari ini kan dia closingannya di 8.400 ya, teman-teman. Secara volume hari ini juga terlihat kecil, jadi nggak terlalu banyak aktivitas.
Cuman mungkin di sini saya lihat sementara waktu BCA akan sedikit rebound teman-teman, mungkin menguji ke sekitar 8550 kurang lebihnya nih untuk area resist pendeknya. 8550 saya tandain ya teman-teman di sini. Mungkin akan menguji ke sini sementara waktu ya ke resist. Kalau misalkan dia berhasil breakout, bisa berhasil lebih tinggi, mungkin akan menguji kembali ke 8700 teman-teman sebagai area resistennya. Namun sementara waktu ini kalau saya lihat untuk trennya sendiri ya masih cenderung sideways teman-teman untuk Bank BCA. Secara time frame 1 minggu juga terlihat di sini masih bergerak ini ya konsolidasi teman-teman di range harga kurang lebih 8.900 sampai dengan 8.000 ya kurang lebihnya. Jadi masih bergerak di area dalam sini. Jadi kita terpantau nih untuk Bank BCA karena secara outlooknya belum terlalu jelas teman-teman kelihatan arahnya ya untuk yang jangka panjang. Oke, next yang kedua teman-teman kita lanjut ke Bank Mandiri. Nah, BMRI hari ini closingannya tepat di 10.000 teman-teman. Hari ini secara volume banking kita cukup kecil ya volumenya, jadi mungkin nggak terlalu banyak aktivitas karena kan beberapa hari kemarin udah cukup volatile ya market kita. Jadi hari ini mungkin agak sedikit rehat dulu teman-teman atau calm dulu ya. Oke, untuk Bank Mandiri secara potensinya saya lihat di sini mungkin akan sedikit tertahan nih di resistnya di 10.100 nih. Alangkah baiknya apabila Mandiri bisa berhasil untuk kembali ke atas ya, ke atas 10.100, atau bahkan yang lebih baik lagi apabila bisa breakout teman-teman ke atas 10.500an nih. Jadi kalau misalkan dia berhasil kembali minimal ke atas 10.500, outlooknya baru bisa kelihatan jadi kembali bullish teman-teman untuk jangka pendek. Tapi sementara ini kalau misalkan dia masih bertahan, masih ketahan ya, masih reject di area resist, takutnya malah jadi kembali koreksi dan lanjut breakdown teman-teman ya ke bawah. Namun sementara waktu untuk Bank Mandiri kalau saya lihat secara time frame weekly ya, di sini so far so good teman-teman. Jadi Bank Mandiri merupakan menurut saya salah satu bank yang cukup masih menarik ya dibanding BCA. Nah teman-teman, jadi untuk Bank Mandiri secara closingan candle weekly kemarin itu masih secara closingan teman-teman masih berhasil bertahan di atas garis exponential moving average nih yang saya warnain. Jadi dia masih closingnya masih berhasil bertahan di atas, yang artinya masih ada demand teman-teman yang menahan Mandiri ini supaya dia nggak terlihat jelek teman-teman secara teknikal. Jadi sementara masih bisa dipantau, cuman perlu diwaspadai apabila jebol support teman-teman di 9.800. Oke, next teman-teman ya, yang ketiga kita lanjut Bank BNI. Hari ini Bank BNI closingannya juga tepat di harga 9.000. Kemudian secara potensi saya lihat sementara waktu ini mungkin ini ya, dia masih struggling nih dengan resistnya di 9.100. Udah kurang lebih 3 hari ini teman-teman, 3 hari market belum berhasil untuk breakout juga nih dari resistnya di 9.100 sorry. Kalau misalkan dia masih kepentok di resistnya, yang saya khawatirkan dia kembali mungkin menguji ke support di 8.800 teman-teman. Karena sementara mungkin untuk Bank BNI saya lihat masih pergerakannya masih cenderung sideways kecil ya di sini di sekitar area 9.100 sampai dengan 8.750 kurang lebih. Jadi masih bergerak di area sini atau sideways ya teman-teman. Langkah baiknya sebenarnya untuk Bank BNI ini kalau saya lihat secara weekly ya teman-teman, bagusnya itu dia berhasil
kembali ke atas 9.250 teman-teman. Jadi ini merupakan resist yang cukup penting untuk Bank BNI ya. Kalau misalkan dia berhasil kembali ke atas itu, maka outlook-nya jadi kembali untuk bullish teman-teman. Tapi kalau misalkan kebalikannya dia nggak berhasil kembali, maka takutnya di sini secara weekly teman-teman dia konsolidasi malah jadi lanjut kembali ke bawah teman-teman. Takutnya jadi kembali koreksi, akan menjalani koreksi, akan menguji ke level support yang cukup jauh nih, ada di 86, kemudian juga ada di 8.500-an teman-teman ya. Next, yang terakhir hari ini untuk bank kita, Bank BRI. Oke, hari ini Bank BRI secara closingan di 4.880 ya. Secara hari ini cukup koreksi tipis teman-teman, minus tipis hari ini. Cuman di sini saya lihat secara potensinya cukup bagus ya untuk Bank Mandiri, karena menurut saya dua bank yang saat ini masih cukup menarik adalah Bank BRI dan Bank Mandiri teman-teman, dibanding BCA dan Bank BNI ya secara teknikal nih. Secara tren pendeknya sementara masih cenderung konsolidasi teman-teman. Di sini di support sekitar 4.700 sampai dengan resistnya itu di 4.900 teman-teman. Di sini untuk Bank BRI ya. Alangkah baiknya apabila resist ini bisa ditembus, kemudian akan selangkah lagi menuju ke area all time high-nya ya, di 5.000-an ke atas teman-teman. Jadi buat Mandiri, maksudnya buat Bank BRI, buat teman-teman yang masih punya, masih bisa di follow up ya. Karena di sini saya lihat dia cukup kuat, untuk bayarnya juga saya lihat masih cukup mendominasi ya. Jadi masih bisa dipantau untuk kenaikan selanjutnya nih untuk Bank BRI. Tapi yang kurang baiknya kalau misalkan dia jebol di 4.700 teman-teman sebagai support. Tapi ini saya rasa cukup jauh. So untuk Bank BRI juga secara weekly so far so good teman-teman, apalagi ini candle weekly-nya kelihatan cukup strong ya. Dia koreksi ke bawah, namun secara closingan weekly dia benar-benar full ke atas teman-teman secara candle. Yang artinya bayarnya cukup minggu kemarin itu cukup dominan di Bank BRI. Jadi masih bisa di follow up untuk Bank BRI selama dia nggak break dari 4.700 teman-teman. Oke, itu untuk 4 banking kita. Cuman teman-teman juga perlu lihat ya bagaimana kondisi indeks kita ini sementara waktu ini. Karena kalau misalkan indeks kita kembali jebol ke bawah teman-teman, maka ditakutkan untuk banking ini juga akan kembali tertekan ya, karena kan ikut arus market ya. Banking ini cukup big caps, jadinya cukup bisa menggerakkan market nih. Jadi perlu pantau juga untuk proyeksi dari indeks kita teman-teman. Oke, sekarang mungkin sedikit tambahan lagi. Hari ini kita lihat Goto ya. Goto juga hari ini closingannya ARB teman-teman. Jadi buat teman-teman ya, kemarin kan saya sempat bilang Goto ini sebenarnya secara jangka pendek udah cukup kurang bagus teman-teman, karena nggak ada alasan untuk kita bisa keep emiten ini. Hari ini closingan ARB dengan overnya juga cukup tebal ya. Tadi saya lihat 8 juta lot. Untuk besok masih bisa kembali koreksi, mungkin dekat-dekat di 90-an teman-teman. Baru mungkin akan sedikit ada perlawanan ya dari bayarnya. Tapi sih kalau saya rasa sementara waktu ini sebaiknya dihindari dulu teman-teman untuk emiten-emiten seperti ini ya, kecuali emang benar-benar mau spekulasi untuk jangka panjang. Oke teman-teman, jadi hari ini kurang lebih begitu aja.
Dan juga berakhir untuk pembahasan kita di ISG Daily hari ini tanggal 20 Maret 2023, teman-teman. Dan seperti biasa, teman-teman juga harus lakukan ya, analisa kembali ulang untuk setiap analisa yang saya berikan, teman-teman. Jadi jangan ditelan mentah-mentah untuk analisanya. Teman-teman juga harus lakukan kembali analisa. Oke, thank you semuanya teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Dan buat teman-teman yang punya requestan, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.